Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini untuk pelajaran fisika kita melanjutkan untuk belajar tentang elastisitas. Kalau kemarin kita sudah tahu apa itu hukum Hooke, kemudian ada modulus Young, modulus geser dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang energi potensial pegas dan adanya susunan pegas identik. Oke. Yang pertama, nah kemarin kita sudah tahu kalau pegas itu ditekan atau ditarik, dia akan mengalami yang namanya perubahan panjang, dan itu sudah dibuktikan melalui percobaan dan diperoleh hukum Hooke yang menyatakan hubungan antara gaya pegas dengan perubahan panjangnya. Nah, persamaannya adalah F sama dengan min K kali delta X. Kemudian energi potensial pegas ini dimiliki pegas ketika pegas mengalami perubahan panjang. Jadi ketika ditarik ataupun ditekan, pegas itu memiliki energi potensial yang bisa membuat pegas itu kembali ke posisi semula. Jadi energinya itu berasal dari energi potensial pegas. Nah, untuk besarnya kita bisa memanfaatkan ini konsep integral. Jadi energi itu adalah min integral F dx. F-nya kita masukkan F pegas min K kali delta X. Kemudian hasilnya adalah setengah K kali delta X kuadrat. EP ini adalah energi potensial, satuannya Joule untuk energi, kemudian konstanta pegas K satuannya Newton per meter, delta X adalah perubahan panjang pegas satuannya meter. Contoh soal, untuk meregangkan sebuah pegas sebesar 4 cm diperlukan usaha sebesar 0,16 Joule. Untuk meregangkan pegas itu sebesar 2 cm diperlukan gaya berapa gitu kan. Jadi pegasnya sama yang digunakan. Yang diketahui ada delta X1 pada keadaan pertama, kemudian usaha 0,16 Joule, dan delta X yang kedua yang ditanyakan F. Nah, usaha itu sama dengan besar perubahan energi, baik itu energi kinetik maupun energi potensial. Nah, sekarang kita gunakan yang hubungan usaha dengan perubahan energi potensialnya. Kita masukkan. Berarti kalau kita anggap EP awalnya itu 0, maksudnya ketika pegasnya tidak diapa-apakan itu kan berarti dia tidak memiliki energi potensial. Berarti kalau kita anggap EP awalnya 0, maka delta EP-nya EP akhir min 0, atau sama saja dengan kita menggunakan EP ketika pegasnya mengalami perubahan panjang itu kan. Jadi kita bisa masukkan langsung setengah K kali perubahan panjangnya di kuadrat. Nah, kemudian kita cari konstanta pegasnya. Berarti 2W per delta X kuadrat. Dimasukkan yang diketahui. Nah, besarnya adalah 200 Newton per meter. Berikutnya untuk mencari besar gayanya kita gunakan hukum Hooke. F sama dengan K kali delta X. Kita masukkan yang diketahui. Berarti 200 kali delta X yang kedua 0,02 meter. Maka besar gaya yang dibutuhkan adalah 4 untuk meregangkan pegas tadi ya sebesar 2 cm adalah 4 Newton. Oke, sekarang kita belajar tentang susunan pegas. Nah, susunan pegas ini ada seri, ada paralel, dan ada juga campuran atau seri paralel. Yang seri ini berarti pegasnya itu dipasang berurutan ya. Jadi seperti di gambar ada pegas K1, K2, K3 yang ditarik dengan gaya F ke kanan. Karena seri, maka perubahan panjang totalnya kan berarti penjumlahan dari perubahan panjang pegas 1, pegas 2, dan pegas 3. Sehingga F itu kan K kali delta X, berarti delta X itu sama dengan F per K. F per KS atau seri itu sama dengan ini ya, berarti F per K1 dan seterusnya. Kemudian nah, karena rangkaian seri, maka besar gaya yang dirasakan setiap pegas adalah
sama besar. Kalau ditarik gaya F ke kanan, berarti semuanya kan bekas 1, bekas 2, bekas 3 itu juga ditarik gaya yang sama sebesar F gitu kan ya, ke kanan. Nah, maka F-nya itu bisa dicoret, tinggal 1 per KS sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2 plus 1 per K3. Nah, ini digunakan untuk persamaan umumnya. Jadi kalau pegasnya 5 berarti nanti sampai plus 1 K5 gitu, atau dan seterusnya. Berikutnya adalah susunan pegas paralel. Kalau susunan pegas paralel bentuknya seperti ini ya. Jadi dia tidak lagi berurutan tapi seperti berjajar. Ketinggiannya sama atau posisinya sama, berjajar. Nah, ini sama juga ditarik gaya F ke kanan. Nah, karena dia paralel, maka kan gayanya yang dirasakan itu tidak sama. Berarti F total yang kita berikan atau yang kita menarik pegas itu akan dibagikan ke 3 pegas itu menjadi F1, F2, dan F3, atau F totalnya itu atau F-nya itu adalah sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, F ini kan K kali delta X, berarti KP delta X sama dengan K1 delta X1 plus K2 delta X2 plus K3 delta X3. Kemudian, karena rangkaiannya paralel, maka besar delta X-nya pada setiap pegas adalah sama. Jadi, gini ya. Nah, bisa kita coret delta X-nya, sehingga tinggal KP sama dengan K1 tambah K2 tambah K3, atau konstanta pegas 1 tambah konstanta pegas 2 tambah konstanta pegas ketiga. Nah, ini persamaan umumnya yang kuning. Itu kalau misalkan yang di paralel ada banyak, sama ya, tinggal dijumlahkan sejumlah pegasnya dan dilihat dulu besarnya apakah sama ataukah berbeda. Intinya hanya dijumlahkan. Kalau seri tadi pakai seper. Nah, ini ada yang campuran, jadi paralel dan seri. Misalkan konstanta pegas 1, 2, 3, dan 4 ini sama besarnya gitu ya, K. Besarnya adalah K. Terus kita mau menghitung konstanta pegas penggantinya atau konstanta pegas totalnya. Pertama, kita bisa cari dulu konstanta pegas yang atas, karena bentuknya itu paralel, berarti kita pakai persamaan yang paralel. KP sama dengan K1 tambah K2 tambah K3, atau K tambah K tambah K, sehingga besarnya adalah 3K. Kemudian, nah, bentuknya kan menjadi seperti yang kanan ini. Yang tadinya ada 3 berjajar menjadi 1 digantikan oleh KP, kemudian bentuknya menjadi seri dengan K4. Berarti kita pakai persamaan yang seri. 1 KS sama dengan 1 KP yang tadi plus 1 K4. Berarti besarnya adalah 1/3K ditambah 1/K. 1 tambah 3, 4. Berarti K serinya atau K totalnya adalah 3K/4. Jadi harus dibalik dulu. Kalau kita ngitungnya kan 1/KS sama dengan itu, maka KS itu kan berarti dibalik. KS sama dengan 3K/K. 3K/4. Satuannya Newton per meter. Nah, ini soal latihan yang bisa kalian kerjakan dan dikumpulkan di Google Class seperti biasa. Sekian untuk materi hari ini, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp kelas fisika masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.